Ya, warga Muslim Prancis saat ini sedang merayakan bulan puasa di tengah peraturan lockdown parsial yang ditetapkan oleh pemerintah. Walau terdapat sejumlah batasan, mereka tetap merayakan puasa dengan antusias. Untuk mengetahui perkembangan selengkapnya, telah bergabung bersama kami warga negara yang berada di sana di Paris. Ada Iris Sabiena, selamat pagi waktu Paris, Mbak Iris. Selamat siang waktu Indonesia. Ya, Mbak Iris, semoga sehat selalu. Bagaimana puasa di sana selama ini? Sudah hari keberapa nih? Hari keempat, hari kelima ya di sana. Dan apa yang membuat berbeda tentunya di antara Paris dengan Indonesia di sana, Mbak? Ya, semoga sehat selalu juga semua warga di Indonesia. Sejujurnya ini sudah puasa ke-6 yang saya lalui di Eropa ya. Jadi saya sudah lama sekali tidak puasa di Indonesia. Dan yang berbeda tahun ini tentunya karena ini adalah puasa kedua masa lockdown. Dan walaupun lockdownnya lebih fleksibel dari lockdown tahun sebelumnya, tetap banyak sekali yang harus kita lakukan untuk beradaptasi tentunya terhadap rejim-rejim baru. Seperti contohnya sekarang kita bekerja lebih banyak di rumah, lebih banyak melakukan webinar, dan walaupun kita cuma duduk di rumah ngelihat di komputer, aja rasanya tuh masih capek banget karena sekarang jam kerja juga berubah sekali dengan adanya webinar ini. Dan yang berbeda dari tahun sebelumnya juga tentunya cuaca. Karena tahun lalu melakukan puasa dalam kondisi panas sekitar 40 derajat Celcius. Dan tahun ini jauh lebih dingin, jadi lebih enak puasanya sekitar derajat Celcius hari-harinya. Lebih enak, lebih adem, lebih dingin ya, Mbak. Tapi kalau durasi puasa di sana selama berapa jam ya, Mbak, kalau boleh tahu? Kita mulai pukul 5 pagi, jadi imsak mulai sekitar pukul 5:15 hari ini. Dan kita selesai pukul 20 atau pukul 8 malam lewat 43 menit. Jadi sekitar 15-16 jam. Tapi setiap hari waktu puasanya bertambah. Nanti mungkin di akhir bulan puasa kita berpuasa sekitar 17 jam. Ya, kalau pelaksanaan tarawih seperti apa di sana, Mbak? Apakah ada peningkatan keamanan pasca vandalisme yang terjadi di sana di Perancis tepatnya? Tidak, karena kebetulan kampus saya letaknya tidak jauh dari Masjid Sentral Paris, dan tarawih saya tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan karena masih dalam kondisi lockdown, dan karena tarawih dimulainya setelah jam 9 malam dan kita sudah harus berada di rumah pada pukul 7 malam, kita harus melaksanakan tarawih di rumah masing-masing. Walaupun ada webinar atau live di YouTube yang menayangkan kondisi tarawih di Masjid Sentral di Paris. Ya, ini kan dengar-dengar Mbak Iris adalah mahasiswa yang belajar atau menuntut ilmu di bidang pangan ya, Mbak, di sana. Apakah ada mungkin kegiatan masak-memasak menjelang sahur dan berbuka? Dan boleh kasih tips mungkin bagi kita semua apa makanan yang terbaik atau makanan sehat yang kita baik konsumsi selama Ramadan? Oh ya, tentu saja pastinya protein yang paling pertama. Saya sangat menganjurkan sekali untuk makan protein karena protein sangat baik untuk memperbaiki sel-sel kita yang rusak, dan karena di bulan puasa ini kita sedang mengatur metabolisme kita sedang menunda banyak hal buruk, bisa dibilang buruk yang terjadi dalam tubuh kita, dan ketika kita berpuasa kita juga berusaha untuk mengganti banyak tubuh kita yang sudah harus diganti. Jadi protein seperti ikan, daging sangat baik. Dan jangan lupa juga untuk asupan karbohidratnya, karena kita tidak makan jadi pasti perut kaget, dan hanya karbohidrat sangat penting supaya kita tetap punya energi untuk bekerja, untuk beraktivitas, untuk berpikir, dan supaya tidak pingsan di tengah jalan. Apalagi kalau puasanya lama di Eropa ya. Saya sekali ada negara Eropa lainnya yang durasi puasa saya lebih lama. Dan tentu saja vitamin dan banyak air. Jangan lupa untuk air, karena tanpa air kita tidak bisa berfungsi karena 80% dari tubuh kita adalah air. Yang paling sering dimasak apa nih, Mbak, kalau boleh tahu? Pak Iris suka masak apa kalau buat buka? Kebetulan karena saya tinggal di Prancis, dan Prancis sangat terkenal ya dengan makanan dari bakery, roti-rotiannya. Jadi saya
berusaha belajar banyak resep kue dan roti-rotian seperti croissant atau pang au chocolat. Itu biasanya saya makan itu untuk buka. Saya harus buat sendiri karena harus ada di rumah jam 7 malam. Jadi biasanya saya baru kepikiran mau makan apa ya buat buka itu sekitar jam segitu. Kalau untuk sahur saya biasanya masak kentang pakai pakai sayur yang saya kukus dan saya goreng. Kadang-kadang saya pakai daging kalau saya mau karena masak daging banyak banyak tenaga yang dibutuhkan. Apalagi kan kita harus masak jam 3 pagi sementara kita kita membagi rumah kita bersama orang lain yang tidak tidak saja masak jam 3 pagi. Di orang Prancis mereka kan belum tentu mengenal konsep sahur. Jadi mereka pasti kadang-kadang kaget kalau melihat kita jam 3 pagi lagi masak. Di sana masak jengkol atau pete nggak Mbak Iris? Atau nemu pete nggak di sana? Kebetulan di sini pete dijual dengan harga 30.000 kurang lebih seingat saya untuk porsi 100 gram. Jadi tidak terlalu banyak ya, tapi baunya tidak hilang dari dapur mungkin kurang lebih 3 hari. Itu pun saya harus buka jendela setiap hari supaya akhirnya udaranya keluar. Dan tentunya mereka yang tinggal dengan saya, mereka kaget sekali bau apa ini baunya baru gitu. Ya semoga kamar mandi atau toilet Mbak Iris digunakan pribadi ya, nggak mengganggu polusi udara atau lainnya. Tapi kalau boleh tahu, kalau di Indonesia kita tahu tradisi bukber, buka bareng ini kan menjadi tradisi anak muda ya, atau tidak anak muda, mereka yang lagi puasa tentunya ingin buka bareng. Tapi kalau di Paris bagaimana? Apakah diperbolehkan untuk mengadakan buka puasa bersama atau bukber, Mbak Iris? Selama masa pandemi ini kita tidak boleh bertemu lebih dari 10 orang. Kita boleh bertemu dengan orang lewat dari jam 6 pagi sampai di antara jam 6 pagi sampai jam 7 malam, tapi tidak boleh lebih dari 10. Dan itu pun harus berjarak dan menggunakan masker kalau sedang makan. Dan karena buka puasa baru dimulai sekitar jam setengah 9 malam, agak sulit ya sekarang untuk melakukan puasa bersama secara fisik. Jadi kita biasanya membuat webinar di Zoom, kita makan bareng-bareng secara virtual. Tapi saya suka sekali sih sama komunitas Indonesia di sini, karena kan saya juga saya juga ikut komunitas menari tradisional Indonesia, KBRI. Jadi kadang-kadang kita kalau Lebaran kita tukar-tukaran kue yang kita buat. Jadi menurut saya jauh lebih kreatif karena kita sekarang harus mikir gimana caranya bikin putri salju yang enak kayak mama buat di Indonesia. Kalau Mbak Iris bisa bikin putri salju atau kastangel atau apa nih kira-kira? Saya bisa terima aja. Baik, kalau untuk kebijakan di sana seperti apa Pak? Pukul berapa boleh harus berada di kampus, harus balik ke rumah, dan bepergian? Jadi kita boleh mulai keluar rumah pukul 6 pagi, metro dan transportasi umum baru dimulai 6 pagi juga, dan boleh pergi dalam tanah 10 km. Misalnya alamat saya di titik A, itu cuma boleh pergian dari 10 km dari maksimal. Dan kita harus kembali ke rumah sebelum pukul 7 malam. Kalaupun kita harus berpergian lewat dari jam 7 malam, kita harus membawa suatu surat yang sudah disediakan online, yang kita bisa print atau kita isi secara virtual di handphone, yang memberikan alasan kenapa kita harus keluar lewat jam 7 malam. Bisa jadi kita harus menjaga nenek-nenek atau kakek-kakek, kita harus menjaga anak kecil, atau kita ada pekerjaan yang harus dilaksanakan di kantor. Kalau misalnya untuk pergi ke kampus atau pergi kantor secara fisik datang ke gedung, harus ada alasan yang kuat, seperti contohnya memiliki ujian yang tidak bisa dilaksanakan secara online, karena karena kebetulan saya juga banyak kerja praktik, jadi saya harus pergi ke kampus beberapa kali jika masa lockdown. Tapi kalau tidak perlu, kita harus tetap di rumah dan mengerjakan pekerjaan itu di rumah semaksimal mungkin. Baik, terima kasih Mbak Iris Sabriana untuk
berbagi informasi dengan kami bagaimana puasa di Paris, Prancis. Semoga sehat selalu dan ibadahnya lancar termasuk kuliahnya. Selamat pagi waktu Paris, Mbak Iris. Selamat siang, terima kasih banyak.